Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathanah Putri Wibowo dengan NIM F0271221029. Pada video kali ini saya akan membahas tentang poin pertama, yaitu menu bibliografi pada Slim Boolean. Poin yang kedua yaitu tentang menu label dan barcode pada Slim Boolean. Poin yang ketiga yaitu tentang menu copy katalog pada Slim Boolean. Baiklah, langsung saja kita mempraktekkan tentang poin pertama, yaitu menu bibliografi pada Slim Boolean. Yang pertama yaitu kita buka. Berikut adalah tampilan dari aplikasi Slim. Kemudian kita pilih bibliografi. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik. Di sini ada menu kedua yaitu daftar bibliografi. Kemudian kita alihkan ke bagian kanan. Paling ujung ini ada tambahkan bibliografi baru. Sebelum itu, saya akan mempraktekkan atau mengambil contoh dari buku ini. Kita akan menginput buku ini pada data bibliografi pada aplikasi Slim. Langsung saja kita isi yang menu pertama, yaitu tentunya judul. Di sini judulnya. Kemudian tambahkan penulis atau pengarang utama. Kemudian setelah mengisi nama pengarang, di sini juga ada pernyataan tanggung jawab, itu yang wajib diisi juga sesuai dengan nama pengarang utamanya. Jika ingin menambahkan pengarang tambahan atau pengarang kedua, isi sesuai dengan nama pengarang. Kemudian pada bagian akhir itu pilih pengarang tambahan. Keterangannya yaitu. Kemudian setelah pengarang, sini jika buku terdapat edisi, maka diisi juga edisi. Kebetulan di buku ini ada edisi yang pertama, kita isi edisi yang pertama. Kemudian di sini ada generator kumpulan kode item. Di sini pilih pola, kita tambahkan pola yang baru. Ini kita isi dengan 3 dari nama judul. Kemudian menyimpan. Jika berhasil, maka dilanjut dengan pilih pola paling bawah. Maka polanya itu akan terletak pada bagian paling bawah. Kemudian jumlah X lembar buku ini, misalnya terdapat di perpustakaan buku ini ada 2 X lembar, tapi karena di sini ada 1, kita isi aja 1. Kemudian klik pilihan. Setelah itu akan muncul penampilannya seperti ini. Lokasi buku itu yaitu sesuai dengan yang ada di Slim. Jika perpustakaanku bisa, jika berada di My Library juga bisa. Jika lokasi ini bisa diisi juga dengan jajaran rak juga bisa. Kemudian jajaran raknya ini nomor klasifikasinya. Nomor klasifikasi buku ini yaitu berada di kelas 600. Jadi diisi dari 600 sampai 600. Jenis koleksi, buku pelajaran, status barang tersedia, sumber. Jika buku itu dari hadiah atau hibah, maka isi hadiah hibah. Kebetulan di sini buku ini dari membeli, maka klik membeli.
tanggal ini. Kebetulan di sini tanggal 25 April bulan 4 2004, dan sama diisinya. Ini langsung saja. Kemudian isi harga dari buku ini yaitu 52. Ini nih rupiah atau Nah, jika sudah terisi, maka label atau polanya sudah terbuat. Penampilannya akan seperti ini. Kemudian setelah mengisi nomor label, kita beralih ke GMD, kita pilih teks, kemudian jenis konten juga kita pilih teks. Tipe media kita langkau saja, jenis pangkut juga langkau, frekuensi juga. Kemudian di sini ada pengisian ISBN. Pada buku ini juga ada ISBN, kita langsung isi juga. Kemudian buku ini diterbitkan di mana, kita isi juga. Kemudian tahun penerbitannya, karena ini cetakan kedua, jadi di sini keterangannya cetakan kedua itu diterbitkan pada tahun 2019 pada bulan Januari. Kemudian tempat penerbitannya itu Jakarta Selatan. Kemudian di sini pemeriksaan atau deskripsi fisik pada buku ini. Isi angka Romawi dari buku ini, halamannya, kemudian total halamannya atau angka, HLM, kemudian jika ada di buku ini ada ilustrasi, maka isi ilustrasi. Kebetulan di buku ini tidak ada. Kemudian langsung saja pada ukuran buku ini, yaitu panjangnya 21 cm. Judul seri kita langkau, kemudian nomor klasifikasi pada buku ini, kemudian nomor panggilan, nomor klasifikasi, kemudian nama 3 dari nama pengarang, kemudian huruf awal dari judul. Di subjeknya seperti ini. Pada subjek ini, buku ini tentang apa, yaitu kebetulan di sini tentang kesehatan, kita isi kesehatan. Kemudian kode klasifikasinya seperti sebelumnya, itu nomor klasifikasi, kemudian 3 nama pengarang, kemudian 1 nama huruf dari judul buku. Kemudian memperbarui, kemudian pilih bahasa dari buku ini, bahasa Indonesia ya. Dan pada bagian akhir sini untuk mengisi gambar cover buku ini, kita isi gambar. Nah, cover buku itu juga perlu ya untuk identitas buku. Kemudian sudah dicek kembali jika sudah lengkap semua. Ini sudah ya. Dan pada bagian akhir kita klik. Ini tadi saya sempat memperbarui. Jika masih pertama atau tidak memperbarui, maka klik selesai di sini. Kemudian data bibliografi sudah tersimpan pada Slim. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tentang menu labeling dan barcode pada Slim Boolean. Pertama kita klik bibliografi. Kita pilih daftar bibliografi atau dalam bahasa Inggrisnya bibliografi list. Kita pilih buku yang belum ada barcode. Kemudian kita pilih pada menu edit. Setelah kita menceklis yang sudah di list tadi, kemudian kita klik edit. Kita scroll pada bagian bawah. Itu kita cari item X data, kemudian kita klik
add new pattern. Yang pada bagian pertama ini kita hapus, pada bagian kedua juga kita hapus. Kita pilih kode, misalnya dalam jajaran perpustakaan itu kodenya ada. Kita save. Oke. Nah, kemudian jika ingin melihat apakah data barcode-nya sudah tercetak atau sudah terdata, di sini kita akan melihatnya nih. Ini kan tadi bukunya. Kemudian kita lihat nih pada bagian copies itu tuh berapa X lembar akan di print nantinya. Ini kebetulan jumlahnya hanya 1 ya. Nah, itu. Kemudian jika ingin mengeprint atau label printing dari pencetakan label ini, kita pilih pada bagian label printing. Kemudian kita pilih judul buku yang akan kita print labelnya. Kemudian kita klik add to print. Jika local menyatakan berhasil, klik OK. Kemudian klik pada sini print label for selection data. Nah, di sini disesuaikan lagi ya dengan printernya yang tersedia gitu. Misalnya printer apa yang tersedia, jumlahnya berapa gitu. Mau diganti-ganti warna juga bisa. Nah, berikut adalah tampilan jika berhasil membuat label. Ini sudah jelas ya labelnya. Kemudian jika ingin memprint, tinggal klik print atau cetak. Selanjutnya kita akan mencoba lagi ya pada bagian mencetak barcode. Jika ingin mencetak barcode, yaitu kita klik juga add to interface. Kemudian kita Oke, lanjut. Yang tadi itu adalah penjelasan tentang cara ngeprint label. Kemudian kita beralih ke ngeprint barcode yang akan dipakai nantinya untuk sirkulasi. Kemudian kita seperti label tadi, kita pilih judul buku atau X lembar yang akan kita labelnya akan kita cetak nantinya. Kemudian klik add to print guys. Kemudian localhost menyatakan oke. Kemudian kita klik yang tadinya print label sekarang berubah menjadi print barcode. Kita tunggu prosesnya seperti yang tadi. Nah, berikut adalah tampilan jika berhasil. Kalau ingin nge-print, tinggal nge-print aja. Nah, berikut dia tampilannya. Kemudian kita ke bagian yang ketiga, yaitu tentang menu copy katalog pada silin boolean. Pada bagian bibliografi, kita pilih P2P service. Kemudian langsung saja kita pilih pada bagian server ini, kita pilih misalnya yang udah diisi tadi, label baca active untan, kemudian search. Kemudian setelah tampilannya seperti ini, kita klik tanda centang kepada judul buku yang akan kita pilih, kemudian klik save P2P record to database. Kemudian berikut adalah tampilan jika berhasil. Kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang
menu sirkulasi pada selim belian. Ini materi ke-10 modul keempat. Di sini saya akan mempraktikkan tentang sirkulasi, tepatnya layanan sirkulasi menggunakan aplikasi Slim. Jika ingin meminjam buku, kita klik Start Transaction atau transaksi. Kemudian kita klik ID member. Member kan udah masing-masing nih memiliki kartu anggota. Misalnya nih di perpustakaan sekolah, misalnya kan muridnya nih atau siswanya sudah memiliki kartu anggota masing-masing. Nah, itu ada ID-nya. Akan lebih mudahnya lagi jika menggunakan scan barcode, maka tinggal scan aja. Jadi karena ini tidak ada scan barcode, jadi kita masih menggunakan manual, akan mempraktikkan manual maksudnya. Kemudian kita masukkan, kita klik saja nomor ID anggota, kemudian start transaction. Nah, di sini ada Aminah, anggota Aminah akan meminjam buku. Saya akan menjelaskan dulu. Di sini adalah bagian untuk meminjam buku. Kemudian di sini jika anggota ini atau Aminah ini meminjam buku maka belum dikembalikan, maka tampilan bukunya ada di bagian ini. Kemudian kita akan membahas dulu tentang Aminah mau meminjam buku. Di sini kita isi aja ID buku yang akan dipinjam. Misalnya kemudian kita klik ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Aminah akan meminjam buku ini, misalnya. Jadi berikut adalah tanggal peminjamannya. Jika tidak jadi atau batal, kita remove aja atau hapus. Kemudian jika ingin selesai transaction atau peminjaman, kita klik finish dan klik OK. Nah, transaction with member itu sudah selesai gitu. Kemudian nih, jika anggota tadi Aminah tadi ingin mengembalikan buku, maka kita klik quick return atau pengembalian kilat. Kita klik saja kode buku atau barcode buku yang dipinjam Aminah tadi yang akan dikembalikan. Misalnya dan klik return. Nah, maka penampilannya akan seperti ini. Title-nya atau judulnya tadi itu Aminah ini mengembalikan buku tentang standar luaran keperawatan Indonesia tadi. Berikut adalah keterangan peminjaman bukunya, ada juga di sini. Terus pengembalian bukunya, maka kita sebagai pustakawan akan mengetahui keterlambatan Aminah ini mengembalikan bukunya berapa hari atau tepat waktu. Kemudian kita akan ke bagian keaturan peminjaman. Setelah quick return ada loan rules. Kemudian pilih member tipe yang ingin diatur peraturan peminjamannya. Kemudian klik edit, pilih member tipe dosen. Collection tipe, kemudian pilih textbook, GMD, teks, limitnya. Kemudian jika sudah semuanya, maka add new rules.
klik update, kemudian klik langsung saja add new rows. Klik save. Maka berikut adalah hasil tampilannya.